Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Sabina Mahrin Zafirah, murid dari SMA Negeri 1 Bangkinang Kota yang sekarang menduduki kelas 10. Saya ingin membacakan hasil resensi saya. Buku yang akan saya resensikan berjudul Krisis Iklim untuk Pemula. Krisis Iklim untuk Pemula ini adalah buku karya Andy Prentice dan Eddie Reynolds. Buku ini diterbitkan oleh Erlangga for Kids, pertama kali terbit pada tahun 2021 di Inggris hingga beredar sampai di Indonesia pada 2024. Krisis iklim itu nyata. Krisis iklim telah mengubah dunia di sekitar kita. Buku ini akan membantu memahami krisis iklim dan apa dampaknya di masa depan. Kabar baiknya, kita masih dapat mengubah dan membuat rencana yang lebih baik untuk memperbaikinya. Namun, yang menjadi pertanyaan besar, apakah kamu bersedia untuk memulainya? Yang pertama, kelebihannya. Buku ini memiliki banyak sekali kelebihan. Itu yang membuat saya suka dengan buku ini dan memilih untuk meresensi buku ini. Nah, kenapa begitu? Karena buku ini mampu menjabarkan data-data sulit yang tidak dimengerti dan rumit menjadi bahasa sederhana dan didukung ilustrasi yang menarik dan sangat menyegarkan dan mendukung pemahaman kita. Nah, buku ini kan berjudul Krisis Iklim untuk Pemula. Jelas sekali buku ini ditujukan oleh pemula yang berusaha memahami krisis-krisis iklim atau hal yang berkaitan dengan keadaan iklim. Nah, yang biasanya seperti itu adalah anak-anak. Selain anak-anak, buku ini juga cocok untuk segala usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa, bahkan orang tua. Jadi, walaupun bahasanya yang sederhana dan mampu dimengerti oleh siapa saja, ini tidak menutup kemungkinan siapa saja yang bakal mengerti dan dapat mengerti penjabaran yang dibahas oleh buku ini. Nah, selanjutnya kekurangan. Ini saya memiliki dilema. Kenapa? Saya sangat suka buku ini. Saya agak ragu untuk menyampaikan kekurangan. Tetapi saya akan tetap menyebutkannya. Pertama, kekurangannya mungkin ada di urutan panah atau antara penjabaran, deskripsi berbentuk tulisan dan gambarnya yang mana dihubungkan oleh bentuk panah. Nah, ada satu halaman yang saya baca. Kenapa? Ada apa yang salah dengan halaman ini? Halaman ini itu, walaupun buku ini memang mudah dipahami ya, dia ini kayak memang agak sulit. Entah terbatas saya ini yang masih remaja atau memang masih sulit mengerti. Tapi buku ini, halaman itu yang dikemas dengan banyak panah-panah itu membuat struktur kejadian-kejadian yang bakal terjadi terkait krisis iklim ini. Nah, kita tahu kan kalau krisis iklim itu akan memang pada dasarnya sangat rumit. Nah, dari kita lihat langsung dari halaman itu, kita langsung tahu kayak memang serumit apa masalah krisis iklim ini, walaupun sudah dijabarkan oleh buku ini dengan cara yang sangat mudah dimengerti. Nah, jadi kekurangan saya kalau ingin mencapai buku yang bisa dibaca untuk segala usia, terutamanya anak-anak yang masih memiliki kadar imajinatif tinggi dan masih berusia balita atau memang terbilang anak-anak masih usianya tuh satuan, mungkin agak sulit dipahami karena yang memang panah-panah itu panah penghubung deskripsi dan ilustrasinya. Nah, ya itu kekurangannya. Dan satu lagi, buku ini memang temanya seperti itu, tapi seperti halnya komik, buku ini menjelaskan komik, ya kan? Kayak menjelaskan dalam bentuk komik. Nah, saya pernah mendata atau bertanya-tanya kepada beberapa orang teman saya kayak
kenapa kamu tidak suka komik daripada baca novel? Kan komik ada ilustrasinya, jadi lebih mudah dimengerti dan lebih terasa menarik gitu kan, kata dia bingung mulai baca dari mana, dari kotak yang mana, terus baca dialognya dari bubble dialog yang mana, begitu. Nah, mungkin dilema seperti itu juga terjadi saat membaca buku ini. Kenapa? Karena perpaduan deskripsi dan ilustrasi-ilustrasinya yang sangat memukau itu tuh membentuk seperti penjelasan dalam bentuk komik, walaupun tidak komik sepertinya ya, ini kan buku edukatif begitu. Nah, itu menurut saya memang banyak sekali kelebihan dan ada sedikit kekurangannya. Nah, saya secara pribadi sangat menyukai buku ini. Kenapa? Seperti tentang kelebihan yang saya bilang tadi tentang buku ini, yang mana penjelasan-penjelasan yang bersumber dari informasi-informasi dan data yang rumit itu dikemas dengan sangat rapi dan menjadi kalimat-kalimat yang mudah dimengerti bagi pemula atau orang baru yang ingin mengenal topik-topik lingkungan dan isu-isu krisis lingkungan seperti ini. Nah, selain itu ada juga didukung oleh ilustrasi-ilustrasinya yang sangat bagus dan mendukung untuk memahami untuk memahami dari penjelasannya apabila penjelasannya memang masih kurang bisa dipahami untuk memang mereka yang bagi masih baru-baru gitu. Nah, selanjutnya kesan pribadi saya. Buku ini meninggalkan kesan yang dalam bagi saya. Kenapa? Setelah membaca buku ini saya memiliki ketertarikan lagi yang lebih dalam tentang isu-isu krisis lingkungan. Nah, dari sini saya mulai berencana dan berinisiatif untuk lebih banyak mengonsumsi edukasi seperti ini untuk memperkaya rasa dan pikiran saya akan terkait lingkungan di sekitar saya, di tempat saya hidup, walaupun memberikan pengaruh kecil dari saya sendiri gitu. Setidaknya ini seperti butterfly effect, dia akan memberikan langkah kecil pasti akan memberikan dampak yang besar yang bahkan tidak kita tahu. Nah, terakhir saya akan menyampaikan kesimpulan saya terhadap buku ini. Nah, kesimpulan dari buku ini adalah buku yang mengemas informasi-informasi sudah saya bilang tadi kan. Nah, buku ini membahas tentang isu-isu lingkungan dan tidak hanya mendorong manusia dan memperlihatkan apa dampak buruk dari krisis iklim ini yang diakibatkan sebagian besar oleh manusia. Buku ini juga memperlihatkan dilema kenapa manusia masih teledor atau menyebabkan kerusakan alam sampai sekarang. Nah, buku ini juga menyinggung bagian yang bilang bahwa suhu bumi ini makin naik tiap tahunnya, seperti ada pertambahan sekitar 0, sekian Celcius atau 1 Celcius. Bahkan diperkirakan bahwa jika tidak ditanggulangi lagi, buku ini menyebutkan bumi akan naik suhu drastis. Dan penyebab suhu drastis yang naik dari bumi ini kan banyak, seperti laut yang permukaannya naik menyebabkan bencana dan lain-lain, seperti Antartika yang esnya mencair menghilangkan habitat hewan, flora dan bahkan tempat tinggal kita sendiri. Nah, dari situ kita tahu bahwa bahayanya ini, dan itu semua berasal dari aktivitas manusia. Nah, sebagai kita yang menjadi penyebab dari krisis-krisis lingkungan ini dan membahayakan makhluk yang tidak bersalah, yang mereka hanya ingin untuk tinggal di bumi ini karena memang secara alami tinggal sama halnya seperti kita, walaupun tidak seperti mereka ya. Kita ini kan manusia ya, kita nih harus memberikan dukungan sebagai sesama makhluk yang meninggali dan menyayangi bumi ini dan berusaha untuk mengurangi hal-hal buruk yang telah kita lakukan selama ini pada bumi. Walaupun hanya perubahan kecil, itu sangat berarti karena langkah besar selalu dimulai dari langkah kecil. Nah, sekian resensi buku Krisis Iklim untuk pemula dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf dan mohon dimaklumi gitu ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Sabina Marin Sapira pamit undur diri.